kita punya circle yang positif ya, integritas, kemudian yang paling penting dan paling digemari teman-teman itu karena prinsip silaturahminya. Halo Tribuners, kembali ke program Tribun Topik bersama saya Elin. Seperti biasa Tribuners, di Tribun Topik kita bakal mengulik segala informasi, pokoknya banyak deh ya, tapi yang menarik-menarik. Nah, untuk spesial hari ini kita sudah kedatangan tamu dari komunitas Tangan di Atas Semarang. Di sini sudah bersama kita ada Noviaji Wibisono. Saya panggilnya siapa nih? Aji. Oke, Aji, Mas Aji ya. Beliau adalah Ketua Komunitas Tangan di Atas Semarang sekaligus co-founder Suka Desain. Halo Mas Aji, kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Iya, terima kasih sudah datang ke Tribun Topik. Ya, Baik, Mas, mungkin ini Tribuners penasaran nih, komunitas Tangan di Atas ini apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu nih. Oke, komunitas Tangan di Atas itu fokusnya ke bidang kewirausahaan. Jadi teman-teman yang punya minat ke wirausaha, entrepreneurship, kalau yang sekarang lagi booming istilahnya startup dan sebagainya, itu juga kita beberapa teman yang pengusaha muda itu juga gabung di kita karena pada prinsipnya tetap sama pengembangan bisnis dari yang tadinya ide bisnis, kemudian mau dibesarkan, mau punya manfaat yang besar ke khalayak, itu bisa gabung belajar bareng-bareng di komunitas TDA. Oke, baik. Berarti komunitas TDA ini di Semarang udah berapa lama sih, Mas? Oke, kalau aslinya di nasional itu dari 2006 sebenarnya, cuman di Semarang itu kurang lebih udah 15 tahunan. 15 tahun, Ya, oke. jadi dari foundernya kemudian berjejaring kan, karena awalnya kita dari mailing list kalau zaman dulu. Mungkin Oke. teman-teman yang baru-baru nggak tahu kalau mailing list, tapi dari forum di internet, kemudian gabung, sering ketemuan, terus sharing sama-sama, punya visi yang sama. Nah, yang di Semarang pun juga kegiatannya seperti itu. Baik, berarti awalnya komunitas gabung di internet kayak gitu, Iya. kemudian akhirnya berkembang jadi komunitas yang sering ketemu, Iya. punya tujuan sama, intinya sih seperti Iya. itu ya. Kalau di Semarang anggotanya sudah berapa banyak ini, Mas? Kita terdaftar sih di angka 200 orang lebih lah. 200-an. Ya, 200. Warga Semarang saja kah atau mungkin dari Ada mungkin beberapa daerah Kendal, juga. Demak dan lain sebagainya Ya, bisa ada yang gabung? dari Demak, ada yang dari Ungaran. Terus karena tadinya di Salatiga belum ada, tadinya ada dari Salatiga, tapi sekarang sudah ada TDA Salatiga. Oke, berarti bisa Jadi bilang bikin Oh. sendiri di sana. oke, berarti Semarang, Semarang Kendal, sekitarnya lah. Ungaran gitu yang dekat-dekat sama Semarang gitu ya, Iya. dan udah 200-an yang ikut. Ya, Itu meliputi usaha apa aja dari teman-teman yang tergabung? Apakah cuma tertentu saja kah segmented, misalnya hanya kuliner atau seperti apa Mas yang tergabung di komunitas Oke. tersebut? bidangnya macam-macam ya, dari kuliner paling banyak memang kuliner, kemudian ada yang bisnis jasa juga, kemudian ada bisnis properti juga ada teman-teman yang gabung di situ, kemudian ada yang bisnis macam-macam sih, ada yang craft itu juga ada, fashion juga lumayan banyak jumlahnya gitu. Oke, cukup beragam juga ya, kuliner sampai ke fashion. Startup digital juga ada beberapa teman yang Banyak bikin sekali produk ternyata. kayak gitu. Oke, Iya. tapi Mas mungkin Tribuners juga pengen tahu nih, kenapa sih Tribuners harus ikut, mungkin yang sedang merintis usaha atau yang udah punya usaha harus ikut TDA gitu. Benefit apa yang didapatkan dari Tribuners, Mas? Oke, kita punya circle yang positif ya, terus kita punya visi integritas, kemudian yang paling penting dan paling digemari teman-teman itu karena prinsip silaturahminya. Karena biasanya kalau kita berjejaring, kita nyambung silaturahmi, itu nambah banyak rezeki katanya, istilah gitu. Nah, teman-teman di TDA itu kalau ada event-event yang offline, ketemuan, kopdar, atau yang lebih serius kayak semacam mentoring bisnis, itu bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga untuk pengembangan bisnisnya mereka, maupun
pengembangan pribadi mereka sebagai manusia pada umumnya gitu. Oke, berarti bisa untuk menambah teman, relasi, Iya. mungkin bisa collab juga ya usahanya nggak sih Mas? Pasti ya. Banyak juga teman-teman yang collab bisnis, bikin bisnis bareng, sharing profit dan sharing kepemilikan itu banyak banget, dan sudah banyak yang berhasil juga. Makanya prinsip kita yang kemarin namanya kolaborasi. Kolaborasi itu kolaborasi untuk bikin aksi gitu. Oke, aksinya bentuknya seperti apa Mas? Ya aksinya kayak bikin bisnis bareng, kemudian bikin gerakan sosial bareng untuk kebermanfaatan teman-teman di sekitar maupun kolaborasi yang lain. Oke, aku mau tanya mungkin agak melenceng sedikit Mas, melihat sekarang nih Mas, gitu kan banyak sekali anak muda yang ngebangun usaha tapi kadang awalnya menggebu-gebu, akhirnya aduh kayaknya nggak bisa deh. Itu kalau Mas Aji sendiri melihatnya dari sudut pandang Mas Aji seperti apa nih? Nah, itu tidak bisa dipungkiri, saya pribadi pun juga ngalamin kayak gitu. Hampir semua wirausaha mungkin mengalami kayak gitu. Nah, di TDA itu kita ada program namanya kelompok mentoring bisnis. Oke. Nah, di kelompok mentoring bisnis itu terdiri dari mentor, jadi orang yang lebih berpengalaman secara bisnis maupun secara omset bisnis, skala bisnis, dan mentinya mungkin di 4-5 orang. Nah, gabung dalam satu kelompok. Nah, si kelompok mentoring bisnis ini ketika dia ngalamin down atau penjualannya lagi lesu, pas waktunya KMB, kelompok mentoring bisnis itu bisa saling menyemangati, baik dari mentornya sendiri maupun dari mentinya. Oke, berarti difasilitasi gitu ya? Ya, ada wadahnya gitu. Wah, asik nih. Mungkin Tribuners yang punya usaha mungkin atau sedang merintis usaha, pengen membangkan usaha bisa gabung ke TDA ya Mas ya? Boleh. Caranya gimana Mas? Nah, Tribuners dikasih bocoran nih harusnya. Nah, di TDA itu udah menggunakan teknologi juga, jadi sangat mudah. Kita daftarnya online dari website gabung.tangandiatas.com. Nah, nanti di situ sudah ada penjelasannya, gampang banget. Nanti terus bisa ada namanya aplikasi, kita bikin aplikasi juga namanya TDA Paspor. Nah, TDA Paspor itu nantinya akan dikembangkan menjadi jejaring digital kita antar member maupun dengan stakeholder yang lain. Oke, buat Tribuners mungkin yang pengen gabung boleh ya langsung dibuka di websitenya apa Mas tadi? Gabung.tangandiatas.com. Oke, nanti di situ persyaratannya sudah ada semua, tinggal dilengkapi gitu ya Mas. Syaratnya yang penting ngisi formnya, karena gratis untuk gabung menjadi simpatisan istilahnya. Oke, Mas, tapi kalau misalkan seperti saya nih, saya kan karyawan, saya belum punya usaha nih. Apakah kita yang seperti saya dan teman-teman yang lain bisa ikut gabung, Mas? Boleh sebenarnya. Kalau di TDA itu syarat membershipnya jejaringnya cuma bronze sama silver sama gold. Jadi status masih karyawan atau memang profesional gitu nggak masalah. Jadi yang penting punya visi untuk pengembangan kewirausahaan. Jadi memang topik-topik yang dibangun biasanya seperti itu. Tapi juga di TDA itu ada kelompok istilahnya minat, kayak kalau di sekolah tuh namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Nah, di TDA itu ada TDA perempuan. Nah, TDA perempuan itu topik-topik yang dibahas malah tidak melulu soal bisnis. Apa tuh, Mas? Ya, soal empowering perempuan. Dari perempuan gitu ya. Peran perempuan dalam keluarga, parenting itu juga. Jadi kalau memang yang aktif itu banyak yang laki-laki, para suami, tapi juga istri-istrinya yang ikut mendukung suaminya dalam berbisnis itu gabung di TDA perempuan. Sambil para pengusaha perempuan pun juga aktif di sana. Saling sharing gitu ya, support dan sharing juga gitu antara suami sama istri kayak gitu. Berarti Tribuners, untuk Anda yang mungkin yang belum punya usaha boleh gabung ya Mas. Boleh, yang boleh penting banget. Yang penting punya ada niatan gitu kan. Iya.
Paling nggak gitu, barangkali habis Belum gabung. ada niat juga nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nanti setelah ikut jadi tambah niat. Oke, benar-benar barangkali usahanya bisa berkembang gitu, yang tadinya Iya. belum kepikiran bikin usaha akhirnya buka usaha buat sampingan kayak gitu. Iya. Oke, dan aku penasaran nih Mas, dari TDA sendiri khususnya TDA Semarang, kegiatannya apa aja sih bentuknya? Oke, kalau kegiatannya kayak yang tadi KMB itu yang jadi prioritas kita itu, tapi ada kegiatan-kegiatan yang serius itu kayak workshop, seminar, sambil acara-acara yang santai, relax kayak jalan-jalan, kunjungan bisnis, terus kita ada TDA Camp, jadi kita camping bareng, nggak ngomongin bisnis di sana, ngomongin santai, kalau kulineran kayak gimana dan sebagainya, itu kegiatan-kegiatan kita. Oke, Gitu. berarti nggak melulu masalah bisnis ya? Nggak melulu. Nantinya justru karena kita nggak ngomongin bisnis, di situ kan ada chemistry antar anggota itu yang tadi oh ternyata secara visi mereka saling cocok gitu. Nah, nantinya ketika mau punya ide bisnis sudah tahu nih person-person siapa yang punya keahlian di manajemen, punya keahlian di marketing gitu. Oke. Nanti bisa join bareng di situ. Oke, baik, kegiatannya cukup beragam juga ya. Dari bahas bisnis sampai yang cuma refreshing doang, jalan-jalan, kulineran. Capek ngurusin bisnis terus. Oh iya bener, butuh Kita jeda butuh buat piknik. Oke, butuh piknik ya. Sejenak lah ya, Iya. melepaskan penat gitu. Ngomong-ngomong, saya mendengar ini Mas, katanya mau bikin event namanya Pesta Wirausaha. Ini event apa Mas sebenarnya? Nah, Pesta Wirausaha itu kita sebenarnya menjalankan prinsip kita yang pertama yaitu silaturahmi. Jadi Pesta Wirausaha itu kita ngumpulin para pengusaha baik dari yang senior-senior TDA yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis sambil mereka sharing kiat-kiat bisnisnya seperti apa, sambil kita juga menghubungkan stakeholder pemerintah, terus kampus-kampus, kemudian ada himpunan pengusaha yang lain, komunitas pengusaha yang lain, itu untuk gabung di sebuah event yang namanya Pesta Wirausaha. Nah, Pesta Wirausaha yang tingkatnya nasional itu memang yang handle pengurus nasional. Nah, kita yang di Semarang dan sekitarnya itu mau bikin yang levelnya itu provinsi Jateng DIY. Makanya tematiknya Pesta Wirausaha Jateng DIY. Oke, bentuk kegiatannya seperti apa Mas? Mungkin webinar saja kah? Atau mungkin ada bazar? Atau seperti apa nantinya? Ya, kegiatannya nanti ada bazar pasti untuk mengisi keramaian di situ, butuh kayaknya tetap bisa memamerkan produk-produknya mereka, atau yang bisnis kuliner langsung jualan makanan di situ. Nah, tapi yang utama ada panggung inspirasi. Panggung inspirasi itu nanti beliau-beliau tokoh-tokoh masyarakat yang punya concern di kewirausahaan, entrepreneurship itu untuk memberikan inspirasi-inspirasi untuk para pebisnis. Kemudian ada juga success story. Jadi yang sudah jalanin bisnis bertahun-tahun, suka dukanya seperti apa, nanti bisa sharing di panggung itu. Nah, nanti juga ada kelas-kelas yang intensif. Kita bikin mini workshop yang sifatnya itu bisa langsung diterapkan, kayak digital marketing. Kemudian kalau yang bidangnya kuliner itu kita akan ada kayak semacam training untuk pengelolaan bahan baku gitu katakanlah. Nah, kayak gitu. Oke, kayaknya menarik ini Tribuners. Sekira tanggal berapa Mas kegiatannya itu? Oke, rencananya itu mau diadakan di akhir Agustus. Akhir Agustus ya? Akhir Agustus 2022. Hampir nih. Hampir 2 bulan lagi. Ini lagi persiapan. Ada niatan bocorin narasumbernya nggak biar Tribuners biar banyak yang ikut? Oke, narasumbernya kita masih rahasia. Kalau karena nih? masih kita negosiasi. Rencana kita akan mengundang Pak Teten Mas Duki. Jadi beliau selaku Menteri Koperasi dan UMKM yang sangat concern untuk UMKM dan teman-teman pengusaha kecil menengah.
Kemudian dari pihak Pemprov bisa dari Pak Ganjar Pranowo maupun nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM-nya. Dan dari akademisi kita juga mengundang Prof. Jos Yohan itu dari Undip. Terus dari media juga kita dalam konfirmasi dari Tribun mungkin akan ikut partisipasi. Nah, sama pelaku-pelaku yang tadinya UKM, terus sekarang sudah menjadi korporasi dan sudah IPO, itu Mas Eko Desrianto, itu dia direktur PT IDEA. Nah, itu nanti beliau akan sharing bagaimana dari skala UKM untuk menjadi korporasi itu aksi-aksinya seperti apa. Apakah cuma rebahan terus bisa bisnisnya sukses gitu, atau ternyata harus kayak gini. Ya mungkin piknik boleh, tapi ya apalagi bisnisnya bidang pariwisata ya, tidak bisa lepas dari itu. Tapi beliau itu seberapa gigih, seberapa mungkin mengalami kegagalan, nanti beliau akan sharing. Menarik banget sih nanti. Oke, kita nantikan bersama Tribuners. Tapi Tribuners boleh ikut gak nih, dibuka untuk umum atau hanya untuk member-member TDA saja? Oke, acara ini untuk umum. Jadi teman-teman yang punya interest dengan bidang kewirausahaan atau mau kulineran, itu nanti di stand bazarnya itu teman-teman dari daerah lain dengan kulinernya yang khas itu akan hadir juga bikin stand di situ. Oke, gitu. kita Jadi nantikan bersama ya Tribuners nanti di akhir Agustus ya. Ya. Berarti ini harus mantengin media sosialnya TDA Semarang nih. Di apa media sosialnya, Mas? Ya, di Instagram @tdasemarang. Instagram @tdasemarang. Oke, @tda Semarang. Nanti pantengin terus media sosialnya biar tahu informasi terkini gitu. Mungkin ada Tribuners yang pengen ikut gabung, tanya-tanya dulu boleh ya. Oke. Sambil dari informasi itu kan kita juga ada rangkaian event sih sebenarnya. Jadi menuju Agustus itu kita ada pre-event. Nah, pre-eventnya kemarin itu kita udah hadirkan beberapa narasumber, bentuknya webinar. Jadi lewat Zoom, terus peserta itu bisa belajar teknis-teknis sesuai bidangnya. Kayak kemarin kita udah kuliner, kemudian fashion, itu teman-teman yang interest di fashion. Nah, besok itu kita ada juga mengundang dia masih muda banget, masih usia 22, tapi ketika itu udah start bisnis itu dia usia 17 tahun. Dia udah start bisnis, mengalami jatuh bangunnya sejak awal, masih muda, sampai dengan sekarang dia sudah punya berbagai reseller di kota-kota besar maupun kota-kota kecil. Bisnisnya itu cemilan. Oh, cemilan. Iya, bidangnya kuliner, cemilan. Ya, itu bangun resellernya gimana, bagaimana kerjasama dengan partner yang tepat, gitu. Oke, Tribuners nanti pokoknya dinantikan terus ya follow nanti terus media sosialnya biar nggak ketinggalan informasinya. Mungkin Tribuners berminat untuk jadi anggota atau member dari TDA Semarang. Terakhir Mas, pesan buat Tribuners dan juga mungkin buat pengusaha-pengusaha muda atau mungkin dari teman-teman yang seperti saya nih, karyawan tapi pengen merintis usaha kayak gitu, boleh Mas disampaikan? Oke, teman-teman yang punya interest di kewirausahaan, mau bikin usaha atau sambil bekerja terus cari peluang-peluang yang lain, itu bisa gabung di TDA Semarang maupun di daerah lain. Itu bisa cari komunitas TDA terdekat di kota-kota teman-teman gitu. Nah, di situ nanti bisa belajar visinya, kemudian bisa belajar idenya itu bisa dieksekusi itu caranya gimana gitu. Nanti teman-teman yang tergabung di TDA bisa sharing di situ. Oke, terima kasih Mas Haji, luar biasa sekali. Buat Tribuners yang pengen gabung bisa langsung tadi buka di websitenya ya, atau mungkin pengen tanya-tanya dulu boleh kepoin di Instagramnya @tda Semarang. Ya. Baik, Mas Haji sekali lagi terima kasih telah hadir di Tribun Topik kali ini. Senang sekali bisa bertemu Mas Haji. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih.
Baik, dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mas Aji. Beliau adalah Ketua Komunitas Tangan di Atas Semarang sekaligus co-founder dari Suka Desain. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.